Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Berikan kami kemampuan memahami maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi suluh dan pelita bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Ibrani 5 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terkhusus melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata taat, tentu bukan kata yang asing bagi kita. Taat selalu dilabelkan kepada seseorang yang melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Ketika seseorang taat pada peraturan, maka ia tidak akan pernah melanggar peraturan itu. Ketika ia taat kepada Tuhan, kepada pimpinan, maka ia akan melakukan apapun yang diminta kepadanya oleh pimpinannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Ibrani, di dalam tradisi Yahudi, seorang imam adalah seorang yang mempunyai peranan penting dalam sebuah peribadahan. Ia bertugas untuk menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Nah, saudara-saudara, imam itu adalah manusia yang terbatas. Imam juga memiliki kekurangan
kekurangan dan ia tidak luput dari dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang imam dituntut untuk selalu taat dalam melaksanakan tugas panggilannya. Dalam Perjanjian Lama ada sosok imam yang sangat dihormati oleh umat, yaitu Melkisedek. Dalam Kejadian 14 di ayat yang ke-17 sampai dengan 20, Melkisedek digambarkan sebagai imam Allah yang maha tinggi dan raja saleh. Ia memberkati Abraham juga dan menjadikan berkat dari Allah, menjanjikan berkat dari Allah. Nah, saudara-saudara, dalam tradisi Perjanjian Lama, Melkisedek begitu terkenal. Lantas bagaimana ketika kehidupan dalam Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus datang dalam dunia, kita pun memiliki imam besar yang agung. Perbedaannya adalah ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah manusia dan juga yang adalah Allah itu sendiri. Ia berbeda dengan manusia biasa. Ia berbeda tentunya dengan Melkisedek. Ketika Melkisedek dan imam-imam lain mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, tetapi Yesus sendiri justru adalah sang korban itu sendiri. Saudara-saudara, pengorbanan di atas kayu salib memberikan penebusan, memberikan pengampunan kepada kita akan segala dosa kita. Kematian Tuhan Yesus membawa anugerah yang besar bagi umat manusia, terkhusus kita saat ini. Meskipun ia adalah anak Allah dalam ayat 8, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia telah memilih penderitaan sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Bapa. Dia turun ke dalam dunia menjadi teladan bagi kita. Dia taat, dia setia, dia melakukan kehendak Allah. Dia menyadarkan kita dalam ketaatannya bahwa ia tahu penderitaan kita. Ia pernah mengalami penderitaan yang seharusnya ia tidak alami. Tetapi demi sebuah tugas mulia, dia lakukan itu. Dia menunjukkan bahwa sikap taat kepada Allah kemudian membawa kemuliaan baginya. Saudara-saudara, tentu kita pun mau belajar untuk melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukan untuk menjadi seorang Tuhan Yesus, tetapi kita mau belajar dengan ketaatan Tuhan Yesus. Taat di tengah berbagai pergumulan, penderitaan, tetapi tetap fokus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dari Sang Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Tantangan orang percaya di saat ini untuk hidup dalam ketaatan bukan sebuah perkara yang mudah. Tantangan bagi kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, bersekutu, melayani, dan bersaksi bukan sebuah panggilan yang mudah di tengah berbagai pergumulan kita tentunya. Namun kita belajar di saat ini, mari kita terus menyatakan kasih kepada sesama.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memiliki kepekaan turut merasakan penderitaan sesama. Ketika kita merasakan penderitaan sesama, bukan berarti kita harus berada dulu dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan bebas dari penderitaan. Karena ternyata kita tidak pernah luput dari pergumulan hidup ini. Tapi bagaimana dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, kita melakukan tugas panggilan kita. Sama seperti Tuhan Yesus, dalam penderitaan Dia tetap taat kepada Tuhan sampai akhir tugas yang Ia lakukan untuk menebus umat manusia. Dia menderita, Dia hadapi itu demi penebusan dosa kita semua. Tetaplah taat meskipun kita harus hidup dalam berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit. Terlebih dari itu, teruslah menolong sesama dalam penderitaan mereka sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Yang sakit yang menyembuhkan, yang terluka yang menyembuhkan. Kita sakit, mereka sakit, tetapi dalam segala kekurangan kita tentu akan dikuatkan oleh Tuhan. Tetaplah taat kepada Dia, tetaplah terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Imam besar, yang agung, mulia. Ketaatan Engkau akan panggilan Bapa. Karena Tuhan buktikan ketika Engkau mati di kayu salib. Engkau Allah. Engkau manusia tanpa dosa. Engkau Allah yang mau menunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia, kepada sesama, pada kami semua Tuhan, sesama manusia. Bapa di surga, tentu pengalaman Tuhan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman kehidupan manusia biasa seperti kami. Tapi kami mau belajar dalam ketaatan Tuhan. Engkau menunjukkan bahwa ketika Engkau taat, Engkau mengakhiri apa yang harus dilakukan. Engkau menuntaskan tugas panggilan-Mu selama berada dalam dunia ini. Tuhan mendapatkan kemuliaan. Bapa di surga, mampukan kami pun melakukan tugas panggilan kami sepenuhnya hanya karena kami ingin fokus kepada Tuhan. Engkau Allah yang akan memberkati kami dan menguatkan kami. Berkati seluruh keberadaan kami sekalian. Dalam sakit, dalam pergumulan, kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dalam berbagai tantangan apapun, Tuhan tetap memegang erat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.